Bapak saudara sekalian, sebagaimana yang telah Anda lihat di media sosial ya barangkali, topik yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang self love atau judulnya adalah The True Meaning of Self Love in Buddhism. Gitu ya. Jadi kalau Anda bertanya Bante, di dalam ajaran Sang Buddha apakah ada ajaran tentang self love? Sementara kalau sekarang kita melihat di beragam media, misalkan di YouTube atau artikel dan lain sebagainya, kita akan lebih banyak menemukan pembahasan tentang self love ini dari sisi psikologi. Betul ya? Nah, tetapi pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar Dhamma sehubungan dengan self love dalam pandangan ajaran Sang Buddha. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, istilah self love ini tentu saja tidak asing, terutama bagi para kaum milenial, ya, apalagi yang sangat excited untuk mengikuti perkembangan zaman dengan beragam informasi yang disajikan melalui beragam media. Jadi yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini secara sederhana, self love itu dimengerti sebagai satu usaha atau satu upaya yang mengarah pada perilaku untuk memperlakukan diri sendiri dengan baik, dengan penuh hormat, menyayangi diri sendiri, ya. Bahkan dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun. Apalagi zaman sekarang, zaman semakin maju, di satu sisi permasalahan itu juga semakin kompleks. Ya, di satu sisi teknologi semakin maju, apa-apa mudah, tetapi di sisi yang lain permasalahan ini juga semakin banyak, semakin rumit, terutama yang dialami oleh para kaum dewasa muda. Kaum dewasa muda itu adalah anak-anak yang dari usia remaja menuju usia dewasa. Nah, biasanya terjadi pada rentang usia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun ke atas, ya, sampai usia 20 tahun yang disebut fase quarter life crisis. Nah, pada fase ini sesuai dengan namanya quarter life crisis, krisis di seperempat usia kehidupan. Kenapa disebut krisis? Karena ini merupakan fase peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Karena masa peralihan tentu seseorang akan menemui banyak kesulitan. Kenapa mengalami banyak kesulitan? Karena masa peralihan itu perlu banyak adaptasi. Kalau dulu masa remaja atau masa anak-anak saya masih begini-begini. Sekarang masa dewasa saya tertuntut atau dituntut dan terdorong untuk menjadi seperti ini, untuk menjadi seperti itu. Oleh karena mengalami masa transisi dan harus menyesuaikan diri, nah kadang-kadang para kaum dewasa muda ini menjadi stres, menjadi sedih, menjadi terpuruk. Dan kalau sudah seperti itu, tidak jarang sebagian dari mereka itu menghukum dirinya sendiri, mengkritisi dirinya sendiri habis-habisan. Begitu ya. Kadang menjudge dirinya sendiri sebagai orang yang tidak berharga, sebagai orang yang tidak berguna, begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita pahami kenapa self love ini penting. Ya, oleh karena sebagaimana kita pahami di awal bahwasanya self love ini adalah satu upaya untuk memperlakukan diri sendiri dengan baik, bahkan pada situasi yang tidak menyenangkan sekalipun. Bagi sebagian orang kalau temannya sedih begitu ya, kalau orang lain sedih, kita bisa menasehati, oh ya yang sabar gitu.
Coba kalau dirinya sendiri yang sedih, sulit menasihati diri sendiri. Kalau menasihati orang lain mungkin lebih mudah. Memperlakukan orang lain dengan baik mungkin lebih mudah. Tetapi memperlakukan diri sendiri dengan baik ini yang kadang agak sulit. Terutama ketika mengalami kondisi yang terpuruk. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, self love ini penting. Di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Buddha secara khusus atau secara umum sebagai manusia, tentu kita tidak lepas dari 8 kondisi duniawi. Ya, kadang kita mendapat, kadang kita juga kehilangan. Kadang kita bahagia, kadang kita juga menderita. Kadang dipuji, kadang juga dicela. Kadang kita termasyur, dikenal orang, kadang juga dilupakan, diabaikan, tidak dikenal orang. Nah, bagi orang-orang yang tidak punya pengertian dhamma, dia akan terombang-ambing. Ketika mendapat celaan, dia akan terpuruk sekali. Tetapi ketika dia mendapat pujian, dia akan menjadi terbang. Dia akan terbuai. Begitu juga ketika mendapatkan, ketika untung dia bahagia sekali. Tetapi ketika rugi, dia sedihnya luar biasa. Nah, maka dari itu punya pengertian dhamma adalah hal yang penting. Karena dhamma ini menjadi pedoman di dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Terkait dengan self love Bapak Ibu, kalau kita membaca, kalau kita mendapati berbagai sumber, self love itu mencakup 4 hal. Ya. Jadi bukan satu hal saja, tetapi self love itu mencakup 4 hal. Yang pertama adalah self awareness, kesadaran diri. Jadi apa yang harus dilakukan Bante di dalam konteks self love, yaitu kesadaran diri atau self awareness, yang harus dilakukan adalah kita melihat ke dalam diri kita sendiri, menyadari semua potensi yang ada di dalam diri kita. Ya, dalam kehidupan sehari-hari jarang kita melihat ke dalam diri sendiri, melihat orang lain begini, oh orang lain begitu, oh dia mencapai ini, oh dia mencapai itu, sehingga orientasinya selalu ke orang lain. Apalagi sebagai umat Buddha, kalau diajak meditasi sulitnya minta ampun. Ada jadwal berdana yang datang full penuh, ada jadwal baca parita yang datang setengahnya. Diajak meditasi yang datang 1/4-nya. Padahal meditasi ini penting ya, karena meditasi bukan melihat keluar, bukan menilai keluar. Meditasi itu adalah upaya untuk melihat ke dalam diri sendiri ya. Dan satu hal yang penting juga ketika meditasi yang kita kembangkan adalah kesadaran. Supaya kesadarannya berkembang, supaya kesadarannya kuat. Nah, kalau punya self awareness, bisa menyadari kelebihan dan kekurangannya sendiri, maka kita akan tahu apa sih yang sebetulnya saya butuhkan, apa sih yang sebetulnya ada di dalam diri saya, kelebihan saya apa sih begitu, kekurangan saya apa, dan potensi saya apa, minat saya di mana, begitu ya. Terutama anak-anak yang sekolah, yang masih sekolah, nah ini perlu dan penting. Nanti untuk menunjang karir, apalagi masih sekolah, nanti lulus SMA itu harus memilih saya mau kuliah di mana, ambil jurusan apa, begitu ya. Kalau tidak bisa menyadari potensi yang ada di dalam dirinya sendiri sulit. Mengetahui bakatnya apa, mengetahui minatnya apa, ya. Jadi harus punya kemampuan untuk mengenali diri sendiri. Kemampuan untuk bisa mengenali diri sendiri ini disebut sebagai self awareness. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama yang masih sekolah ini, ya, ada waktu, ada kesempatan merenung, melihat ke dalam diri sendiri. Jangan melihat keluar terus, yang dilihat apa media sosial, scroll TikTok begitu ya. Lihat ke dalam diri sendiri, saya kurangnya di mana? Yang kurang ini saya perbaiki. Yang kurang ini saya tingkatkan. Yang sudah baik kelebihan saya, ya hal yang baik bisa dipertahankan. Bahkan ditingkatkan bisa menjadi lebih baik lagi.
ya. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu yang merupakan cakupan dari self love. Yang pertama adalah self awareness. Kemudian yang kedua adalah self worth. Artinya adalah harga diri. Bapak Ibu perlu ya, atau kita semua, saya, Anda, kita semua orang tentu perlu untuk menghargai diri kita sendiri. Bahkan misalkan kita sudah melakukan sesuatu tapi tidak dihargai oleh atasan. Kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi hasil kerja kita tidak diakui. Hasil kerja kita tidak dihargai, begitu? Ya, kita harus tetap menghargai diri kita sendiri sekalipun tanpa dipuji. Banyak orang yang melakukan segala sesuatu dengan harapan supaya mendapat pujian. Nah, dengan self worth ini adalah upaya untuk bisa menghargai diri sendiri. Ya, tidak bergantung pada pujian dari orang lain. Kalau orang lain tidak memuji, yang memuji diri sendiri siapa? Ya, diri sendiri, gitu ya. Maka dari itu kita harus merasa bahwasanya diri kita ini berharga. Bapak Ibu mesti memahami bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang unik. Kenapa unik? Karena setiap manusia memiliki ciri yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Dan kenapa kita harus menghargai diri kita sendiri? Anda harus ingat satu ajaran Sang Buddha yang disampaikan di dalam kitab Dhammapada, Kicho manus sapatilabho. Sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia. Kita bisa lahir sebagai manusia ini adalah kesempatan yang sangat menguntungkan. Kalau Bapak Ibu mencari segala sesuatu yang sulit untuk didapatkan, misalkan cari batu mulia begitu, cari emas gampang atau susah? Gampang, Bante, di toko emas kan banyak. Cari bahan bakunya itu yang susah. Cari batu mulia, cari permata itu susah. Tetapi ketika sudah didapat maka harganya sangat tinggi. Dan kalau misalkan Anda sudah mendapatkan, kira-kira dijaga dengan baik atau disia-siakan? Dijaga dengan baik. Begitu pula kelahiran kita sebagai manusia ini adalah satu kesempatan yang sangat baik. Di kesempatan yang lain Sang Buddha menyampaikan, seperti dari kumpulan bunga-bunga dapat dirangkai menjadi banyak karangan bunga. Demikian pula dalam satu kelahiran seorang manusia dapat melakukan banyak perbuatan baik. Ya, berharga enggak lahir sebagai manusia? Tidak perlu pengakuan, kemudian penilaian dari orang lain. Lahir sebagai manusia saja sudah beruntung. Manusia di dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Palinya apa manusia? Ada yang tahu? Manusa. Manusa dalam bahasa Pali. Dalam bahasa Pali manusa terdiri dari dua kata. Apa itu? Yang pertama adalah mano, yang kedua usa. Mano artinya pikiran. Usa artinya luhur, sehingga manusa dalam bahasa Pali atau manusia dalam bahasa Indonesia itu adalah makhluk yang memiliki pikiran yang luhur, yang apabila dapat mengembangkannya, dapat melatihnya, apapun bisa dicapai oleh manusia itu, ya. Sehingga melalui yang kedua self worth, kita akan bisa melihat, kita akan bisa mampu menghargai diri kita sendiri, ya. Sebagaimana apapun kita sudah lahir sebagai manusia, kita sudah berharga, ya. Kemudian yang ketiga adalah self esteem, yaitu bisa dimengerti sebagai penghargaan diri atau juga kepercayaan diri, ya. Kepercayaan diri kalau self worth tadi, terlepas dia diakui atau tidak oleh orang lain, dipuji atau tidak oleh orang lain, ya. Kalau self esteem itu adalah kepercayaan diri, dia yakin
dikasih tugas, misalkan di sekolah dapat PR dan lain sebagainya, di kampus mendapat tugas, mendapat proyek dan lain sebagainya, dia yakin saya bisa karena punya kepercayaan diri. Ya, karena punya kepercayaan diri, maka dia akan yakin pada kemampuannya. Saya bisa. Dikasih tugas ini, dikasih tugas itu, saya bisa melakukannya dengan baik. Kenapa? Karena punya kepercayaan diri. Orang yang percaya diri, orang yang pede begitu, ya, dia tidak takut. Bahkan misalkan di dalam forum, di dalam kelompok atau diskusi, karena dia punya kepercayaan diri, dia punya pendapat, dia tidak ragu. Dia tidak takut untuk mengutarakan pendapatnya, percaya diri. Ya, punya kepercayaan diri. Dan orang yang punya kepercayaan diri ini salah satu hal yang positif juga Bapak Ibu, ya, adik-adik sekalian juga. Orang yang punya kepercayaan diri dia akan dengan tegas untuk membuat batasan dirinya. Batasan bahwasanya ya saya tidak harus mengikuti standar umum yang dibuat oleh orang-orang, gitu ya. Standar umum yang dibuat oleh orang-orang salah satunya apa? Misalkan, orang-orang itu berpikir kalau usia segini harusnya orang sudah menikah. Usia segini harusnya orang sudah punya pekerjaan tetap. Usia segini harusnya dia sudah bekerja. Usia segini harusnya dia sudah punya mobil. Usia segini harusnya sudah punya rumah. Itu standar umum yang dibuat oleh lingkungan. Sementara setiap orang punya preferensinya masing-masing. Begitu ya. Dan tidak harus mengikuti standar umum. Kita punya pandangan sendiri, kita punya hak sendiri. Ya, satu lagi Bante ingin tekankan bahwasanya kita berhak bahagia oleh dan dari diri kita sendiri. Banyak orang kalau Anda lihat begitu, dia menjadi menderita hanya karena ingin menuruti standar umum. Standar umum teman-teman saya di dalam pergaulan saya itu tasnya branded loh Bante. Sementara diri sendiri tidak mampu tapi ingin mengikuti standar seperti itu, susah. Ya. Karena ingin mengikuti standar itu, ya upayanya mati-matian untuk mengikuti teman-temannya. Susah hidupnya. Itu bukan self love. Gitu ya, menyusahkan diri sendiri. Arti dari kata self love apa? Memperlakukan diri sendiri dengan baik, mencintai diri sendiri. Ya. Sama seperti ketika Bapak Ibu bermeditasi dengan objek cinta kasih, metta bhavana, yang diucapkan apa? Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Nah, ini juga kadang-kala menjadi satu hal yang perlu diluruskan. Kenapa? Meditasi cinta kasih itu Bapak Ibu bukan hanya mengucapkan serta-merta semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Lalu diri sendiri bagaimana? Kita lupa, kita mengharapkan semoga semua makhluk berbahagia, tapi lupa dengan dirinya sendiri. Jadi ya jangan salahkan orang lain, kalau yang lain bahagia, diri sendiri tidak bahagia. Anda kalau meditasi mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Tetapi Bante perlu sampaikan, Bante perlu luruskan bahwasanya meditasi cinta kasih, metta bhavana, yang paling utama dan paling awal itu cinta kasih dikembangkan ke dalam diri sendiri terlebih dahulu. Sebelum dipancarkan keluar diri kita. Bagaimana caranya Bante? Ya semoga saya berbahagia. Bebas dari derita fisik dan batin. Bebas dari malapetaka mara bahaya. Bebas dari kebencian dan kedengkian. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya sendiri. Gitu ya. Nah setelah diri sendiri merasa tenang, merasa damai, merasa bahagia, baru Anda memancarkan keluar diri kita. Bukan langsung duduk semoga semua makhluk berbahagia. Kalau orang tidak punya nasi, mana bisa berbagi nasi kepada yang lain. Gitu ya. Kalau diri sendiri tidak punya cinta kasih yang terkembang atau berkembang di dalam dirinya, bagaimana bisa mengembangkan cinta kasih keluar dirinya?
Begitu. Ya, jadi yang ingin Bante sampaikan, kata semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia di situ mengandung arti tidak menghendaki siapapun itu menderita. Sebaliknya, dia menghendaki siapapun itu berbahagia, dan itulah cinta yang sebetulnya. Ya. Jadi cinta yang sesungguhnya itu sebetulnya ingin membuat, ya, apakah diri sendiri berbahagia, apakah juga orang lain berbahagia. Jadi kalau sudah menyusahkan dirinya sendiri, itu bukan cinta terhadap diri sendiri. Justru itu menyakiti diri sendiri, memperlakukan diri sendiri seperti musuh. Ya, kembali lagi ke self esteem, yaitu adalah kemampuan untuk memahami bahwasannya dia punya kepercayaan diri. Ya, karena kepercayaan dirinya tinggi, maka dia bisa membuat batasan. Bahkan karena kepercayaan dirinya tinggi, kalau dikasih tugas yang berat, ya, dikasih tugas yang berat dan apalagi itu di luar batas kemampuannya, gitu, dia akan berani dan dengan tegas untuk menolak. Oh, enggak. Misalkan dikasih pekerjaan, ya, dan harus lembur, waktunya sudah malam dan lain sebagainya, ini waktunya istirahat, karena dia percaya diri, tegas menolak. Saya butuh waktu untuk istirahat. Gitu ya. Tetapi kalau itu masih dalam jangkauan kemampuannya dia akan dengan percaya diri, saya bisa melakukannya. Gitu. Kemudian yang keempat adalah self care. Perawatan diri. Kalau perawatan diri ini mencakup beberapa hal. Perawatan fisik, perawatan sosial, ya. Kemudian termasuk juga perawatan mental dan juga spiritual. Perawatan fisik bagaimana, Bante? Ya, perawatan fisik Anda makan yang bergizi, makan yang sehat, begitu ya. Nutrisinya cukup, kemudian istirahatnya juga cukup. Ada waktu, ada kesempatan Anda olahraga, ya. Kemudian yang barangkali yang ibu-ibu atau adik-adik begini, ya, Anda punya waktu, punya kesempatan, ya, setiap hari bersolek, berhias, begitu. Itu salah satu bentuk dari self love, self care, merawat diri, ya. Itu secara fisik, termasuk juga menjaga kesehatan. Ya, Bapak Ibu, kesehatan itu datangnya dari mana? Kesehatan itu dibuat apa diminta? Kesehatan dibuat apa diminta? Dibuat. Tapi kenapa kadang-kadang ada orang kalau datang ke wihara, pasang hiu di depan altar, Sang Buddha berikan saya kesehatan, begitu. Masih ada orang-orang yang begini. Jadi sebetulnya kesehatan itu dibuat atau diminta? Dibuat. Kalau kesehatan itu bisa dicapai, bisa diperoleh hanya dengan minta, enggak usah jaga pola makan. Enggak usah khawatir kalau makan goreng-gorengan yang banyak, enggak usah khawatir kolesterol. Kalau Anda makan gula-gula, makan boba, minum boba dan lain sebagainya, enggak usah khawatir diabetes. Enggak usah khawatir. Kenapa? Begitu sakit tinggal minta kesehatan. Kalau kesehatan itu bisa diperoleh hanya dengan minta, tidak perlu khawatir makan garam-garam begitu, yang asin-asin, garam-garam, gurih-gurih. Nggak usah khawatir kalau nanti hipertensi. Gitu. Kalau sakit tinggal minta saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kesehatan itu adalah dibuat oleh siapa? Oleh diri sendiri. Jadi dengan menjaga kesehatan itu adalah bagian dari self love, yaitu self care, yaitu merawat diri. Merawat diri secara fisik. Kemudian yang kedua merawat diri secara mental. Berupaya untuk memiliki mental yang sehat. Ya. Kalau bekerja, okelah badannya mungkin kuat dan lain sebagainya, tetapi dalam
kurun waktu tertentu, misalkan 1 minggu, pikirannya ini sudah pening, sudah semrawut begitu, sudah kalut, sudah lelah, Anda punya waktu, punya kesempatan healing, nggak apa-apa, nggak masalah. Memang butuh itu ya nggak apa-apa. Itu bagian dari kesehatan mental. Dan juga media sosial itu Bapak Ibu kita harus kendalikan. Kenapa? Di media sosial itu banyak sekali sajian-sajian, ada yang positif, ada yang negatif. Dan mata kita ini sebagai sensor, telinga kita ini juga sebagai sensor. Mata melihat, telinga mendengar. Apa yang masuk bisa jadi mempengaruhi mental kita. Yang tidak baik yang masuk bisa memicu timbulnya kebencian. Yang menyenangkan yang masuk bisa memicu timbulnya nafsu, keserakahan. Mendengar yang indah bisa timbul kebahagiaan, kesenangan, nafsu, keserakahan. Mendengar yang tidak indah bisa timbul kebencian. Maka punya mata, punya telinga, hidung dan lain sebagainya juga harus dikendalikan. Demi apa? Demi kesehatan mental. Ya. Kemudian kesehatan spiritual, salah satu yang bisa dilakukan adalah Bapak Ibu datang ke wihara, mengikuti kegiatan-kegiatan spiritual. Kemudian kesehatan sosial bagaimana? Ya, kita punya hak untuk membatasi dengan siapa kita bergaul. Misalkan dalam berhubungan sekalipun, dalam menjalin hubungan begitu, ketika Anda menjalin hubungan sudah berlangsung beberapa waktu begitu, kemudian Anda merasa kok ini sepertinya tidak sehat, ini sepertinya toksik. Anda punya hak untuk mengakhiri hubungan itu, apalagi kalau hubungan itu sudah merugikan. Ya, ini Bante tidak mengkompori, tetapi demi kesehatan mental, ya kesehatan sosial, apalagi ya Anda punya pemahaman bahwasanya dulu ketika masih kecil temannya banyak, ketika sudah dewasa sedikit teman-temannya kok tinggal sedikit ya Bante, bukan sedikit, tetapi itu adalah satu upaya kita untuk membuat pergaulan yang baik. Karena pergaulan itu menciptakan pergaulan kehidupan sosial yang baik. Tidak semuanya kan tidak semua orang-orang kan baik begitu ya. Dan kita harus pandai, harus bisa memilih, harus bisa memilah mana teman yang baik, mana teman yang toksik. Gitu ya. Alih-alih kita memperoleh kebahagiaan karena upaya self love, kalau kita memilih kemudian terjebak pada pertemanan yang tidak baik, yang ada nanti kita justru menderita. Gitu ya. Jadi self love mencakup 4 hal. Yang pertama adalah self awareness, kesadaran diri. Yang kedua adalah self worth, harga diri. Kemudian yang ketiga self esteem, dan yang keempat self care, gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita sampaikan atau Bante sampaikan, kita belajar tentang self love di dalam ajaran Sang Buddha. Ya, seperti pertanyaan di awal, Bante, apakah di dalam ajaran Sang Buddha kita mengenal konsep self love ini? Justru Bapak Ibu, di dalam ajaran Sang Buddha manusia atau diri sendiri itu ditempatkan di posisi yang sangat spesial. Kenapa? Karena kebahagiaan, penderitaan, pencapaian apapun itu dipusatkan pada kemampuan diri sendiri. Dan ini beruntungnya menjadi umat Buddha. Ya, ini beruntungnya menjadi umat Buddha. Kenapa? Ada beberapa pemahaman di luar sana, di luar ajaran ini yang mengajarkan bahwasanya kalau kamu mau sukses, kamu berdoa. Begitu ya. Kalau kamu mau kaya, kamu jangan lupa berdoa. Kalau kamu mau mencapai pencapaian besar, jangan lupa berdoa. Ada juga yang meminta. Masih ada umat Buddha juga yang meminta-minta kok. Gitu ya. Nah, umat Buddha yang beruntung adalah umat Buddha yang mengerti Dhamma. Mau lebih beruntung lagi adalah umat Buddha yang mempraktikkan Dhamma. Kalau kita cenderung meminta kepada sosok yang di luar, berarti kita menggantungkan kebahagiaan kita itu pada sosok yang di luar.
Kalau terus menggantungkan diri pada sosok yang di luar, kapan kita bahagia? Kapan kita akan menghargai diri sendiri? Dalam berhubungan misalkan dua sejoli begitu ya, dua sejoli. Dia mengatakan ya ini karena batinnya ini, pikirannya dikuasai oleh cinta yang bersyarat sehingga dia menjadi bucin. Ya, dia menjadi bucin. Dia mengatakan aku bahagia kalau ada kamu, begitu ya. Kalau tidak ada kamu ya tidak bahagia, rugi. Kenapa? Kita patut dan berhak bahagia oleh dan dari diri sendiri. Ketika tidak ada dia, kita menjadi menderita. Artinya orang-orang yang seperti itu menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain atau sosok di luar dirinya. Sementara di dalam ajaran Sang Buddha, diri sendiri menduduki tempat yang spesial. Sebagaimana istilah manusia tadi, makhluk yang luhur. Kamu mau sukses? Selama ada perjuangan, apapun bisa dicapai. Ya. Ada satu khotbah Sang Buddha Bapak Ibu namanya Bhawana Sutta. Di dalam Bhawana Sutta, Sang Buddha sampaikan dengan perumpamaan. Misalkan ada 8, 10 atau 12 butir telur. Ya. Kemudian induknya, telur ayam begitu. Kemudian induknya dia berharap, dia berdoa, semoga anak-anakku di dalam cangkang ini mendorong cangkang itu dari dalam dengan paruhnya atau dengan cakarnya. Kira-kira ini tidak dierami, dia cuma berdoa berharap seperti itu. Kira-kira telurnya menetas tidak? Tidak menetas. Sementara yang lain ada 8, 10 atau 12 butir telur. Ayamnya atau induk ayamnya ini dia tidak berdoa, dia tidak mengharapkan, dia tidak beraspirasi, dia angkrami, dia erami saja telur itu selama kurang lebih 21 hari. Kira-kira menetas apa enggak? Menetas. Paham maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya adalah pencapaian apapun bisa dicapai dengan upaya yang nyata, dengan usaha yang nyata. Maka dengan diri sendiri yang dibekali oleh pikiran yang luhur ini, Bapak Ibu bisa mencapai apapun yang ingin dicapai. Bisa merealisasikan apapun yang ingin direalisasikan. Ya. Jadi berhubungan dengan self love di dalam ajaran Buddha, satu ketika Bapak Ibu ada satu khotbah Sang Buddha namanya Malika Sutta. Malika itu permaisuri dari seorang raja bernama Raja Pasenadi. Ya, khotbahnya bernama Malika Sutta. Di dalam khotbah itu satu ketika sepasang suami istri, raja dan permaisurinya, Raja Pasenadi dan Ratu Malika, mereka berdua naik ke atas teras rumah. Ya, kalau sekarang mungkin balkon begitu ya. Di atas balkon ya suami istri duduk berdua, kemudian Raja Pasenadi bertanya kepada istrinya Ratu Malika. Malika, adakah di dunia ini yang lebih kamu cintai selain dirimu sendiri? Yang lebih kamu sayangi selain dirimu sendiri? Ratu Malika menjawab, Baginda, tidak ada yang lebih saya sayangi di dunia ini selain diri saya sendiri. Setelah menjawab seperti itu, kemudian Ratu Malika balik bertanya kepada Raja Pasenadi, tetapi Baginda, adakah di dunia ini yang paling engkau sayangi selain dirimu sendiri? Begitu juga saya. Tidak ada yang lebih saya sayangi di dunia ini selain diri saya sendiri. Gitu ya. Nah, dari percakapan itu kemudian Raja Pasenadi menghadap kepada Sang Buddha. Menghadap kepada Sang Buddha menceritakan pembicaraan mereka.
Mendengar apa yang disampaikan oleh Raja Pasenadi, Sang Buddha menyampaikan, memang demikian Baginda, memang demikian. Setelah melintasi seluruh penjuru dunia dengan pikiran, tidak pernah ditemukan yang paling disayangi selain dirinya sendiri. Artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi setiap orang yang paling disayangi adalah dirinya sendiri. Ya. Jadi ini yang merupakan satu pedoman di dalam ajaran Sang Buddha mengenai self love. Ya, kemudian yang lain Bapak Ibu, sehubungan dengan self love juga di syair yang Bante sampaikan di awal, attanance piang janya rakhyanang surakkhitang tinnang anyatarang yama patijjhakeya pandito. Bila seseorang mencintai dirinya sendiri, maka ia harus menjaga dirinya sendiri dengan baik. Orang bijaksana akan selalu waspada selama 3 masa dalam kehidupannya. Ya, kalau Anda mencintai diri sendiri enggak? Ya, mencintai dirinya sendiri, maka Anda harus menjaga diri sendiri dengan baik. Dan harus selalu waspada selama 3 masa dalam kehidupannya. Artinya ketika masih masa kanak-kanak dia waspada, punya pengendalian diri. Ketika masa remaja, masa dewasa dia juga harus punya pengendalian diri. Ketika di dalam masa tuanya juga harus punya pengendalian diri. Ya, dengan bisa mengendalikan diri, pikirannya dikendalikan, ucapannya dikendalikan, tindakannya juga terkendali, maka dia terbebas dari hal-hal yang buruk. Ya, kalau tidak menjaga diri sendiri, siapa yang menjaga diri kita? Siapa yang melindungi diri kita? Siapa yang menyelamatkan diri kita? Siapa juru selamat di dalam agama Buddha? Diri sendiri. Ya, juru penyelamat itu adalah diri sendiri. Bante, saya mohon didoakan supaya kemana-mana selamat. Didoakan oleh Bante supaya kemana-mana selamat, Anda bepergian tidak mau pakai helm. Pakai helm nanti kalau di depan pas ada razia. Gitu ya. Kalau tidak selamat ya jangan salahkan Bante, oh Bante doanya kurang manjur. Tidak begitu, jadi yang menyelamatkan diri kita sendiri adalah diri sendiri. Di dalam Dhammapada syair ke-160 Bapak Ibu, disampaikan oleh Sang Buddha bahwasanya attahi attano nato kohinato parosia. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang bisa melindungi diri sendiri? Setelah dapat melindungi dirinya sendiri dengan baik, setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, seseorang akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Ya, jadi yang melindungi diri Anda sendiri bukan karena berdoa meminta sama yang di atas sana, tetapi dengan cara mengendalikan diri sendiri dengan baik, menjaga diri sendiri dengan baik. Ya, Anda jaga pola makan, itu termasuk menjaga diri sendiri. Anda menjaga pertemanan, itu termasuk menjaga diri sendiri. Menjaga mental supaya tetap tenang, tetap seimbang, ya, itu adalah upaya untuk mencintai diri sendiri dan menjaga diri sendiri. Ibu bapak saudara sekalian, di dalam Sangyutta Nikaya, kelompok tentang Kosala Sangyutta, khotbah ke-3 atau ke-4, namanya Piya Sutta. Piya di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kecintaan atau kesayangan. Di dalam sutta ini ya ada satu kisah di mana Raja Pasenadi menjumpai Sang Buddha, menghadap kepada Sang Buddha, kemudian di hadapan Sang Buddha dia menyampaikan, "Yang mulia, ketika saya dalam kesendirian, ketika dalam keheningan, ketika saya merenung,
ada pertanyaan terlintas di dalam batin saya, di dalam pikiran saya. Siapakah yang memperlakukan diri sendiri seperti musuh? Dan siapakah yang memperlakukan diri sendiri seperti kekasih? Kemudian tanpa mencari jawaban, juga muncul jawaban di dalam dirinya. Dia bisa menjawab sendiri, dia tanya sendiri, dia jawab sendiri. Yang memperlakukan diri sendiri seperti musuh adalah mereka yang terlibat keburukan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Dan mereka yang memperlakukan diri sendiri seperti kekasih adalah mereka yang melibatkan diri sendiri dalam kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan juga tindakan. Nah, setelah berpikir demikian, mengetahui jawabannya, ada satu kesempatan Raja Pasenadi menghadap kepada Sang Buddha. Ya, setelah menghadap kepada Sang Buddha, dia menceritakan kembali ketika dia dalam kesendirian, dia merenung, muncul pertanyaan demikian dan dia mendapatkan jawaban demikian. Sang Buddha menyetujui. Memang benar Baginda, memang benar. Orang yang mencintai dirinya sendiri, dia akan memperlakukan dirinya sendiri seperti kekasih. Tetapi bagi orang yang memperlakukan dirinya seperti musuh, ya, dia akan menghancurkan hal itu akan menghancurkan orang tersebut. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mencintai dirinya sendiri, jauhkan diri sendiri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Mengendalikan dirinya sendiri dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak bermanfaat. Lebih lanjut Sang Buddha sampaikan, oleh karena kebahagiaan itu sulit diperoleh oleh mereka yang melakukan perbuatan buruk. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, self love di dalam agama Buddha adalah satu upaya untuk memperlakukan diri sendiri seperti kekasih. Kalau kepada kekasih Anda, kalau Anda punya kekasih, ya, misalkan yang muda-muda yang masih ini Anda punya kekasih atau yang sudah berkeluarga, Anda punya suami, Anda punya istri, kepada suaminya, kepada istrinya kira-kira berpikir yang baik apa yang buruk? Kepada suaminya, kepada istrinya berpikir yang baik apa yang buruk? Baik. Kepada suaminya, kepada istrinya berucap yang baik apa yang buruk? Baik Bante, karena ini di wihara. Kalau di rumah ya beda lagi ceritanya. Enggak, tetapi ini adalah satu analogi ya Bapak Ibu. Bahwasanya kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita harus memperlakukan diri kita sendiri ini seperti kita memperlakukan kekasih. Begitu ya, seperti Anda memperlakukan kekasih. Kepada kekasihnya misalkan ya, ini misalkan sudah makan belum, jangan telat makan ya, begitu ya. Nah itu pernah enggak diterapkan ke diri kita sendiri? Sepeduli itu. Kemudian nanti kalau sudah larut malam, jangan tidur terlalu malam ya, begitu. Itu kepada kekasihnya. Kepada dirinya sendiri, dah begadang saja Bante. Gitu ya. Jadi memperlakukan diri sendiri seperti memperlakukan kekasih. Kepada kekasihnya berpikir yang baik. Saya pernah menulis Bapak Ibu, lebih baik menjadi bucin. Kenapa? Bucin apa artinya? Budak cinta, begitu ya. Orang yang bucin selalu melihat sisi baik dari orang yang dicintainya. Oh dia orangnya begini, ke orangnya begini. Menurut saya dia adalah yang paling baik, begitu ya. Seburuk apapun di mata orang yang mencintainya, dia akan selalu baik. Ya, berpikirnya juga yang baik-baik, berucapnya juga yang baik-baik, bertindaknya juga yang baik-baik. Tetapi kepada seorang musuh, berpikirnya kira-kira yang baik atau yang buruk? Yang buruk. Musuhnya maju sedikit, batinnya sudah terbakar. Kalau bisa jangan sampai ada kemajuan untuk dia. Sebaik apapun di mata orang yang membenci selalu
Sebaik apapun bagi orang yang membenci, kebaikannya nggak pernah nampak. Sekecil apapun kesalahannya akan tampak sangat besar. Maka pada saat itu saya membuat tulisan, lebih baik menjadi budak cinta. Karena melihat orang lain atau siapapun dari sisi cinta, dari sisi yang baik saja. Tetapi kalau orang menjadi budak kebencian, selalu melihat orang lain dari sisi tidak baiknya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu mencintai dirinya sendiri dan ingin menerapkan self love terhadap dirinya sendiri dengan berpedoman pada ajaran Sang Buddha, maka Anda bisa berpedoman pada Piya Sutta ini. Ya. Orang yang mencintai dirinya sendiri akan memperlakukan dirinya sendiri seperti kekasih, yaitu dengan berpikir yang baik, berucap yang baik, dan juga bertindak yang baik. Kenapa? Kalau pikirannya baik, batinnya tidak dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan. Tapi kalau pikirannya tidak baik, diarahkan pada ini, mikir itu, batinnya gelisah. Dan itu tidak bahagia. Begitu juga ketika kita berucap yang baik, manfaat dari ucapan yang baik itu nanti akan kita petik juga. Kalau Anda berucap yang baik, berusaha untuk selalu jujur, berusaha untuk memiliki ucapan yang benar, ya, lama-kelamaan Anda akan menjadi orang yang jujur dan dikenal oleh orang lain juga sebagai orang yang jujur. Dan karena sudah jujur, tidak pernah berbohong, maka Anda akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Memperoleh kepercayaan itu gampang atau sulit? Sulit, ya. Sulit ketika kita mendapat kepercayaan, aduh bahagianya. Maka oleh Sang Buddha disebut kepercayaan adalah saudara yang paling baik. Karena kemanapun pergi, dimanapun berada, kalau Anda sudah dimengerti, dikenal sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang bisa dipercaya, sebagai orang yang bisa dipegang kata-katanya, sebagai orang yang bisa diandalkan, kemanapun pergi, dimanapun berada, akan hidup bahagia. Ya, begitu juga kalau tindakannya baik, sekalipun Bapak Ibu tidak cantik, tidak ganteng, tidak kaya, tidak rupawan, tetapi karena tindakannya baik, tidak kejam, tidak bengis, tidak beringas, ya, maka kemanapun pergi, dimanapun berada, Anda juga dihargai oleh orang lain. Tetapi kalaupun orangnya ganteng, cantik, rupawan, tetapi dia kejam, dia bengis, dia beringas, maka kemanapun pergi, dimanapun berada juga tidak dihargai. Ya, misalkan Anda cari pasangan begitu, maunya yang cantik, yang rupawan, yang ganteng, tapi kejam, atau yang tidak cantik, tidak ganteng tapi lembut. Nah, ini pilihan yang sulit, Bante. Ya, tetapi bagaimanapun juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berada bersama, berasosiasi, berinteraksi dengan orang yang pikirannya baik, ucapannya baik, juga tindakannya baik, terkendali, kita akan merasa nyaman. Gitu ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai umat Buddha, penting bagi kita untuk menerapkan self love di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan menerapkan self love, kita akan melihat sejauh mana potensi diri kita, sejauh mana kelebihan yang saya miliki dan kekurangan yang saya miliki. Dengan bisa melihat ke dalam, yang kurang itu kita tingkatkan, yang sudah baik kita pertahankan, bahkan menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau tidak pernah melihat ke dalam, sulit untuk mengetahui kurang dan lebihnya kita. Karena kita bisa melihat ke dalam, kita akan tahu kebutuhan kita sejauh mana dan apa kebutuhan yang benar-benar kita miliki. Dan kebutuhan apa yang benar-benar harus kita penuhi. Apa bakat saya? Apa minat saya? Ya, ketika sudah mengetahui, memahami minatnya, bakatnya, nanti kalau Anda sudah lulus sekolah, mau milih ke perguruan tinggi mana, tidak galau lagi. Kalau sudah mengetahui bakat dan minatnya, mau pilih jurusan apa juga tidak galau.
Kalau sudah lulus kuliah, nanti saya kerja jadi apa, jadi apa. Karena sudah mengetahui bakat dan minatnya, kurang dan lebihnya, juga tidak galau lagi untuk memilih karir. Begitu ya, ini yang bisa disampaikan, semoga bisa dimengerti, bisa dipahami, juga bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi seorang umat Buddha yang bisa menghargai diri kita sendiri, yang bisa lebih mencintai diri kita sendiri, sehingga kita semua semakin maju di dalam Dhamma. Akhir kata Bante tutup, Sabbe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.